dia kan juga manusia. Iya benar-benar. Dia juga manusia, terus dipasung, diapain, kan bukan manusia yang harus diperlakukan seperti itu. Iya. Nah disitulah kegelisahan saya di situ. Akhirnya saya membuat sebuah naskah tentang schizofren. Buka. Sudah ada yang dibuka Mamat. Oke. Yoi. Hola Pelas, selamat malam. Malam. Welcome back to my channel. Mat, jam berapa Mat? Ayo jam lain pegat bang. Ya, selamat datang lagi di Ruang Filosofi Gila. Yoi, Malam Mas. ini masih dengan saya Mamat ya. Saya siapa ya? Sahawe bebas. Kemudian Ronald aja. Oke. Ada apa nih bang? Hari ini Ronald bakal gini Mat. Ingin berbicara tentang skizofrenia. Oke. Karena bukan kebetulan ya. Alhamdulillah bang, alhamdulillah. Kita kedatangan seorang pelas yang dimana beliau pernah menulis tentang naskah skizofrenia. Oke. Jadi kenapa Ronald pengen ngangkat tentang skizofrenia itu? Orang mau bilangnya penyakit, Ya. tapi itu suatu kelebihan yang diberi sama Sang Maha Pencipta. Sebelum ngebahas tentang kenapa beliau hingga akhirnya punya kepikiran kok pengen nulis naskah tentang skizo itu, monggo memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Akmal Rahman. Biasa dipanggil Akmal sama teman-teman. Ya. Atau misalkan dipanggil He, Hai, Bro, Boy. Boy, Lur, Mang, Kang. Jadi sebenarnya banyak panggilannya. Aduh, aing sampai batuk tuh. Itu. Nah, gini, Bung Akmal. Is. Bung Akmal. Tahun berapa itu ya? 65 ya? Tapi seru itu, kita kembalikan lagi itu panggilan Bung. Bung ya? Dan kalau ke perempuan itu Ses. Gini, Bung Akmal. Iya. Nyamatnya. Orang tuh sebenarnya sangat tertarik loh. Tadi Ronald sempat baca dulu sinopsisnya gitu ya. Sinopsisnya Akmal menulis naskah tentang skizofrenia. Kenapa sih sebenarnya Bung Akmal ini mau ngangkat gitu bikin naskah tentang skizofrenia itu? Sebenarnya saya bikin naskah itu kepentingannya karena kebetulan saya kuliah di salah satu universitas dan alhamdulillahnya saya bisa berbuat jalan jurusan psikologi gitu. Berbuat jalan gitu kan ya. Ngeri ya. Nah, Alhamdulillah aku akhirnya punya circle seorang psikolog. bukan psikologi, psikolog mah mau S2. Ya Pak, Nah, ya, lanjut, kebetulan kita tuh ada unit kegiatan mahasiswa. Jadi bermain di dunia panggung pemeranan lah. Ya. Nah, kebetulan waktu itu kita tuh selalu punya misi, setiap kita akan perform itu harus selalu membawa yang unsur namanya psikologi. Ya. Jadi misi saya saat itu adalah saya ingin mensosialisasikan atau umumkan istilahnya Mematahkan stigma lah ya, atau seperti itu kan. Gini, psikologi itu selalu dianggap wah padahal sebenarnya setiap hari itu kita akan bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Contohnya misalkan kalau misalkan dulu banyak tuh ya motivator gitu. Mario Teguh misalkan. Sebenarnya apa yang dia bicarakan itu tuh setiap hari kita lakukan. Kita harus percaya diri, kita harus yakin. Yakin batu setiap hari kita harus yakin gitu kan. Tidak perlu ya, itulah maksudnya menjadi terlalu eksklusif yang akhirnya orang tuh malas gitu. Bahkan kalau di Indonesia di luar negeri itu ketika orang sakit pertama datang tuh bukan ke dokter ya, tapi ke psikolog atau psikiater. Ya. Nah, karena ada kemungkinan jadi bahas psikologi berarti. Nggak apa-apa. Ada kemungkinan si orang sakit itu bukan karena kesakitan fisik, tapi karena ada nama istilahnya misalkan psikosomatis. Sakit yang diakibatkan permasalahan dari mental, jiwa dan lain-lain. Nah dari situ
Saya seorang yang tidak begitu suka misalkan monoton gitu. Akhirnya belajar psikologi itu kan banyak teori, buku-bukunya tebal-tebal gitu. Belum lagi ada yang aliran psikologi itu kan banyak, ada Amerika, ada Jerman gitu. Nah itu tuh kadang membosankan. Akhirnya kita bikin metode gimana belajar psikologi dengan asik. Nah salah satunya dengan membuat sebuah pertunjukan dan biar orang-orang tuh simple loh, psikologi itu gak berat. Nah masuk tadi ya, bikin setiap pertunjukan. Akhirnya kita punya cita-cita bikin pertunjukan besar di gedung kesenian yang memang layak dan ditonton oleh masyarakat umum khususnya. Akhirnya kita bikin pertunjukan. Waktu itu pertunjukan pertama saya alhamdulillah dikasih kepercayaan bikin naskah dan saudara juga, itu tentang filsafat psikologi. Wow, asik nih. Itu tentang dewa Eros dan kawan-kawannya. Siapa Dewa Eros? Dewa Eros itu dewa cinta. Dewa cinta. Yunani itu dewa, kan kalau psikologi kan berasal dari dewi psike ya. Psike itu kan dewi cinta, jiwa ya. Nah, ya itulah. Itu bikin pertunjukan itu karena itu kita pengen nih filsafat psikologi seperti ini loh dasarnya. Awal kenapa ada ilmu psikologi itu ini. Yang kedua baru itu ketika memang sudah bikin tentang itu, apalagi nih yang menarik. Oke, saya melihat nih kalau saya kondisi masyarakat ya, kita sering melihat mungkin saudara-saudara kita yang memang mengalami, kalau di psikologi istilahnya gangguan psikologi ya, Kayak mental illness, banyak macam-macam. Cuman yang umum dan terkadang saya itu merasa ada kegelisahan dalam diri saya ketika ada orang yang mengalami gangguan psikologi tapi mendapatkan treatment yang tidak tepat dari lingkungan. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah schizofren. Schizofren. Jadi banyak kasus-kasus nih, ada orang gangguan schizofren karena memang schizofren kan memang agak dia punya istilahnya bisa dikatakan dunia sendiri yang orang lain tidak sadar dengan itu, yang akhirnya menganggap dia tuh aneh atau aneh lah apa sih gitu kan. Yang sebenarnya menurut dia normal-normal aja. Mungkin kalau kita sering lihat orang suka ngomong sendiri, jalan sendiri nggak pakai baju, dia mah merasa fine aja gitu. Saya mau ada dia ngomong sendiri itu sebenarnya dia merasa ada yang memang lagi ngobrol sama dia gitu. Nggak. Nah, kadang ketika orang atau bahkan keluarganya tidak bisa menerima dengan itu atau merasa malu, akhirnya kadang kan juga gitu, karena perlakuan tidak menyenangkan dari orang, tentu ada reaksi kan dari schizofrenia. Kadang lempar, kadang rusak atau apa, itu kan tapi efek sebenarnya. Akhirnya banyak yang dipasung, ada yang dibuang. Jadi ada satu daerah di mana itu tuh memang jalanan daerah Jawa sana, jalannya hutan. Jadi si orang-orang yang mungkin sekarang itu harus bahasanya ODGJ, itu dimasukin ke mobil, dibuang di sana. Ya maksudnya lah, dia kan juga manusia. Iya benar-benar. Dia juga manusia, terus dipasung, diapain, kan bukan manusia yang harus diperlakukan seperti itu. Nah disitulah kegelisahan saya di situ. Akhirnya saya membuat sebuah naskah tentang schizofren dengan isinya juga tentang, ada beberapa tentang menjelaskan tentang gangguan psikologi, ada juga kayak misalkan eksibisionis, masokis dan lain-lain. Nah, tapi kuatnya juga memang di schizofrenia gitu. Selain itu juga ada gangguan seksual juga. Di situ juga ada isinya juga gitu. Nah, akhirnya saya bikin gimana caranya itu menjadi suatu pertunjukan yang menarik agar penonton tuh bisa menonton. Yang dimana pesannya gini kan, judulnya si naskahnya itu sebenarnya bukan schizofrenia, judulnya itu siapa yang gila. Siapa yang gila, karena saya mempertanyakan itu ketika misalkan ada orang-orang yang mengalami ODGJ, itu sebenarnya yang gila, yang ODGJ-nya tuh kita atau si orang itu, atau si orang yang menilai gitu. Iya, kita sebagai orang yang menilai atau si orang yang memang kita anggap ODGJ itu Pengidap ya, gitu kan. Nah, karena ya kita ya gitu, dengan banyak pemberitaan, ada yang dipasung, ada yang dibuang, ada yang malah disiksa, dipukul dan lain-lain, bahkan ada yang diperkosa untuk perempuan sampai dia hamil. Itu kan apa gitu, siapa sih yang gila sebenarnya, siapa yang ODGJ sebenarnya gitu. Ketika
manusia diperlakukan seperti itu gitu. Nah disitulah akhirnya saya munculkan ketika, karena gini ya, tadi Bung Ronald juga bilang bahwa gangguan itu adalah berkah, anugerah dari Tuhan gitu. Ya itu pun saya pun mengamini itu berarti kan itu udah memang pemberian Tuhan yang harus, walaupun memang itu terjadi pada keluarga kita harus bagaimana bersikapnya untuk mensikapi itu gitu. Jangan malah dia tuh manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan tapi kita lakukan tidak selayaknya manusia. Ya kayak binatang. Iya binatang gitu kan, kayak dipasung terus disimpan di dalam ruangan yang gelap. Terus dikasih makan juga dilempar kayak gitu, buang air di situ, makan di situ, tidur di situ, yang nggak layak, bukan manusia. Dan disitulah kegelisahan itu yang akhirnya saya coba bikin naskahnya, akhirnya kita dibikin pertunjukan, alhamdulillah ya animonya cukup luar biasa. Waktu itu kita pertunjukan di Taman Budaya dan itu 2 kali sesi, alhamdulillah penuh semua karena memang ternyata banyak loh orang yang aware dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, pasti kan kalau misalkan walaupun misalkan dari pertunjukan itu bisa aku katakan gini lah, itu berhasil. Ada pro dan kontra. Betul. Ya kan? Gak mungkin lah semua orang akan pro, pasti akan ada yang kontra. Nah, untuk Bung Akmal sendiri jadi Bung asa jadi ya komentator bola aja. Di saat menghadapi orang-orang yang kontra itu kayak gimana tah? Iya, ketika memang kebetulan waktu itu kita juga mengundang LSM yang memang bergerak di orang menangani schizofren. Dan bahkan ada keluarga dari si orang yang mengalami ODGJ itu, dia protes kontra protes gitu dan keras gitu protesnya. Karena kan gini, si alur ceritanya itu memang di terakhirnya itu si yang mengalami schizofren itu dia membunuh orang tuanya, membunuh kedua orang tuanya. Nah ketika dibunuh itu dia di situ si orang tua yang anaknya schizofren itu ya maksudnya apa? Kamu pikir orang schizofren itu pembunuh? Nah di situ saya maaf ibu, coba saya jelaskan karena si alur ceritanya itu adalah dampak negatif. Kenapa orang schizofren bisa menjadi seorang pembunuh? Karena perlakuan dari keluarga yang tidak tepat dan lingkungan. Karena memang itu dibikin, saya ceritanya trigger kenapa dia menjadi schizofren itu karena memang dibikinnya memang agak dark banget. Satu, ayah dia itu seorang mafia, dan dia melakukan, ayahnya itu mempertontonkan ketika dari kecil sampai dia dewasa itu mempertontonkan membunuh orang di depan mata dia. Dibunuh, jadi ketika dia ada musuh mafianya gitu kan, ditangkap, dibawa ke rumahnya, sok nak lihat nih gini cara bunuh, terus dia juga kamu bunuh, wah nggak mau, ayo kamu bunuh, kamu tuh sebagai anak mafia dan lain-lain. Itu satu. Kedua, ayahnya itu selain mafia dia gay. Jadi ada kebingungan dari seorang anak ketika melihat figur ayah yang maksudnya malah menyukai sesama jenisnya. Nah itu yang menjadi dia menjadi ini sebenarnya figur ayah itu seperti apa sih yang benar gitu kan. Itu kedua. Yang ketiga kan ini efek karena ayahnya ini seorang gay. Ibu, dan ketika menikah dengan ibunya itu dia hanya karena ingin perebutan kekuasaan dan lain akhirnya menikahi ibunya. Jadi pernikahan itu hanya dibuat-buat hanya untuk mendapatkan kekuasaan sebagai mafia. Akhirnya pernikahan itu hanya sekedar yang akhirnya si ibunya itu nggak suka sama kelahiran anaknya si schizofren. Jadi namanya tuh Renia, nama si tokoh schizofren. Si Renia ini jadi dibenci, jadi dimarahin, diapain. Jadi pokoknya si anak itu benar-benar dapat tekanan dari atas, kiri, kanan, bawah. Bulat X R2 loncat. Ya disclaimer ya, sebelum nanti Bung Akmal melanjutkan. Berbicara tentang gay, kita bukan ingin mendiskriminasikan seperti itu, tapi ini adalah
secara alur dan alur cerita hanya sebuah cerita ini. hanya sebuah cerita aja gitu ya. Balik lagi karena gini tadi Bung Akmal, saya sempat nonton Fight Club oke. yang dibintangin si Brad Pitt sama siapa gitu kan. Sebenarnya kan si pemerannya ini tuh dia punya skizo kan. Betul, punya waham. Ya, yang dimana ternyata orang-orang skizo itu pintar loh. Yes. Mereka pintar sebenarnya. Betul. Cuman di saat memang ada satu momen yang mereka tuh akan lupa tentang kepintaran itu. Betul. Yang kayak tadi lah, kayak Fight Club gitu. Kepikiran untuk bikin bom gitu dari sebuah sabung. Iya. Itu padahal setelah dia sadar apa yang dia lakukan itu salah. Betul. Makanya kenapa Nora sangat tertarik gitu ngebahas tentang skizo gitu, apalagi yang tadi judulnya siapa yang gila gitu. Nora sangat setuju dalam artian gini, kalau berbicara tentang masalah di pasungnya, Iya. kalau mereka memandang secara manusia gitu bukan seperti itu loh kelakuan. Betul sekali. Jadi udah kayak binatang gitu padahal fuck lah gitu. Maksudnya kalau kita mengerti mereka gitu, menemani mereka berbincang, Betul. apa yang menjadi keresahan mereka gitu, kenapa sih gitu lu bisa jadi seperti ini gitu. Kalau kita sering berbincang dengan mereka, mereka akan lebih mungkin ya semuanya akan lebih cepat. Betul. Jadi karena gini, tadi balik lagi cerita, jadi karena dia tidak merasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya, akhirnya dia punya boneka. Nah, di mana si boneka itu jadi simbol bahwa yang benar-benar bisa ngedengerin dia, yang bisa memperhatikan dia, yang bisa paham ya adalah si boneka itu. Nah, akhirnya terbentuklah bahwa si wahamnya itu adalah ada di sosok bonekanya itu. Ketika dia inilah waktu kecil kan mungkin seringlah lihat anak kecil ya ngobrol sama boneka, bermain gitu kan, itu kan melatih imajinasi dia, melatih komunikasi dia sebenarnya. Nah, ketika di lingkungannya tidak ada yang bisa diajak berkomunikasi seperti itu, dia kan akan terus ke boneka itu. Nah, ketika terus ke boneka itu sampai usianya besar, dianggapnya kok ini anak ngobrol sama boneka terus. Wah, ini mah bahasa enak gimana jika ayah upoka Ya itu menurut kepercayaan. ya betul itu betul juga di naskah pun ada. Jangan-jangan jadi kan ada pertanyaan tuh, jangan-jangan dia ada mistis Ya ngobrol sama makhluk astral. Ada juga yaitu dia mau udah gila dia mah gitu. Yang akhirnya ya udah mah dia tidak punya dapat lingkungan yang bagus, terus dengan lingkungan yang mungkin dia bisa juga, ternyata di stigma bahwa wah dia mah gila, dia mah ngomong sendiri, dia ngomong sama boneka, jangan sama ini gitu. Hati-hati loh dengan dia gitu. Itu ya, terus ditambah lagi cerita-cerita orang tentang wah dia tuh orang yang kayak gitu tuh berbahaya, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Salah ya. Sebetulnya salah, nggak semuanya seperti itu. Sebenarnya kan bagaimana benar tadi diajak komunikasi, diajak ngobrol, bagaimana dikurangi lah, misalkan kembalikan dia ke dunia nyatanya seperti apa gitu. Karena kalau misalkan dibiarkan terus seperti itu, ya dia bakal menganggap bahwa sosok yang memang lebih mengerti dia adalah ya boneka itu. Yang dikatakan si Supreme itu ya, jika permasalahannya dia ada sebuah simptom yang namanya waham. Waham itu apa? Takutnya orang awam tuh kan tidak mengerti. Waham itu sesuatu yang memang hanya ada di dalam pikiran dia. Waham itu ada macam-macam, ada waham kebesaran. Jadi kadang mungkin suka ada kasus nih ya, saya itu nabi misalnya, karena Tuhan mengutus saya. Itu kan istilahnya waham kebesaran. Jadi waham yang memang meninggikan diri dia. Nah di situ. Terus juga jadi si waham itu sesuatu yang memang hanya ada dalam pikiran dia. Yang tadi saya bilang, ketika orang ODGJ itu ngomong sendiri, sebenarnya dalam kondisi dia tuh ada orang ngobrolnya. Nah itu wahamnya gitu. Tapi maksudnya gini, itu ketika memang ketika kita bisa membedakan itu imajinasi dan ini
real, itu kita masih sehat. Saya sangat suka sekali gitu film-film yang mengandung tentang bipolar ataupun skizo gitu ya, karena suatu berkat Nah, kalau menurut dari pandangan orang gitu, karena ini Bung Akmal yang matnya di ruang filosofi gila mah kita selalu mematahkan stigma gitu Yes. ya. Maksudnya jangan anggap orang-orang yang kayak skizo itu tuh anjing Aneh gitu. atau dipandang sebelah mata. betul, Ya, betul. Tapi karena orang pernah punya pengalaman yang tadi sebelum kita on cam kita bilang itu kan yang agamanya itu Pancasila, ada burung Garuda kayak gitu ya. Mereka tuh pintar loh anjir. IQ-nya tuh terkadang di atas rata-rata orang waras. Betul. Walaupun pembahasan apa yang kita bahas tuh absurd, Betul. tidak harus dibahas gitu. Betul. Seneng gitu, makanya Ronald kenapa tertarik gitu tadi berbicara sama Bung Akmal itu, anjing kok bisa sih kepikiran tentang siapa yang gila gitu, yang tadi hanya baca sinopsisnya itu anjing keren banget. Skijonya tuh skijo dalam artian ini tuh anak pintar, cuman karena situasi lingkungan dan sosialnya yang tidak bisa menerima dia, hingga akhirnya dia melampiaskannya ya udah dengan cara nggak mau akhirnya membunuh. Iya kan itu, dan cara pembunuhannya itu ya kalau misalkan di adegan sama seperti Apa yang dilakukan orang tuanya? apa yang diajarkan orang tuanya. Percis, jadi dia meniru sekali gitu. Karena ya itu memori yang dia tangkap, itu yang dia dapatkan. Tapi ya maksudnya banyak ya film-film yang keren. Film Indonesia ada juga yang keren tentang schizofren, Pintu Terlarang. Asli, Itu belum nonton ya? itu ceritanya tentang seorang pemahat patung. Dia membuat patung ibu hamil. Ibu hamil. Jadi kalau di awal cerita kita tidak tahu bahwa dia schizofren. Jadi yang menjadi wah si patung itu karena si istrinya itu menyimpan janin bayi yang sebenarnya di dalam patung. Wow, keren tuh kayaknya. Dan itu keren. Masya Timothy pemain istrinya. Terus pemeran schizofrennya si siapa sih yang Arab kayak gitu? Bukan. Reza Oktopian. Bukan. Udah jarang main sekarang. Adalah pokoknya itu itu. Nah, sampai akhirnya tuh karena dia ya gitu kan, wah dapat, akhirnya dia punya pameran, akhirnya dipuja bla 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 bla, terus teman dekatnya, istrinya selingkuh dengan teman dekatnya, terus ada omnya memanfaatkan dia, terus di situ digambarkan dia dipertontonkan pengalaman masa kecil dia ketika dia disiksa sama ibunya. Wah, itu luar biasa gitu. Sampai di akhir film dia ada di dalam penjara, kemudian datang pakai name tag pers, itu Masya Timothy. Anjing kan itu goblok. Ternyata itu hanya ada di imajinasi dia, dan temennya yang selingkuhnya itu ternyata sipir. Jadi yang dia ceritakan, tadi kepotong. Jadi dia tuh merasa kecewa dengan semuanya itu, dengan istrinya kecewa, dengan omnya dia kecewa, dengan temannya kecewa, dengan ibunya kecewa. Dia bunuh satu waktu. Jadi dia ajak makan malam semuanya, dikasih wine, minum semuanya, diminum. Ternyata si wine itu udah dicampur, entah saya lupa apa itu cairan apa. Jadi dia bisa membuat si tubuh orang itu kaku. Dia hanya bisa melihat dan mendengar si orang yang meminumnya. Nah, ya akhirnya kan udah pada minum, dibantai lah satu-satu. Ada yang digorok, ada yang istrinya yang terakhir ditembak, ibunya dilolokin lah. Trailer banget lah itu. Nah, ya itu kan udah dia selesai ngebunuh semuanya, udah mati semuanya. Dia diem, dia masuk penjara. Di dalam penjara itu, dan di penjara itu bergeletakan buku, dan ada buku tentang saraf. Kan goblok ya. Jadi kurang mikirnya pertama si film itu adalah psikopat. Dia di penjara tuh karena dia mau melakukan pembunuhan dan lain-lain. Karena pembunuhan dia membunuh ibu hamil, jadinya dimasukin patung. Asum persepsi awal seperti itu. Ya.
baru di akhir tokoh-tokoh yang dalam cerita itu muncul sebagai orang yang bukan ada di cerita itu di dalam Ya. Ya kata saya tadi, yang dia anggap istrinya dia adalah pers yang dia lagi bikin tulisan tentang si korban Ya. si pelakunya itu. Terus Ya. ada sipirnya ternyata jadi ya itu gitu. Si Sopran itu dia punya pemikiran sendiri tentang dunianya walaupun dia berada di lingkungan sini. Dan sebenarnya apakah ini benar dunia nyata kita atau mungkin sebenarnya kita bukan? Ya. Ada dari cerita masing-masing gitu ya. Nah, Kalau berbicara tentang film itu, berbicara film gitu ya. Iya. Lo pernah nonton salah satu film atau? Ini itu anak tuh sebenarnya balik lagi ya, seorang anak yang sangat diasingkan. Hingga akhirnya dia menulis kayak sebuah gambar di komik, sebuah karakter orang yang cacat, pembunuh bayaran. Pas akhirnya ending akhirnya gitunya, orang bikin kaget gitunya, anjing, ini anak tuh terbaring di rumah sakit dan dia tuh seolah-olah terjun di dunia itu gitu. Iya. Ikut untuk orang kasarnya di saat punya musuh tinggal minta nih ke bunga apa Iya, bunuh, sebagai superhero-nya ya. kayak gitu, anjing keren gitu. Tapi yang jadi masalah gini, apa terkadang gitu ya, berbicara tentang film gitu ya, ataupun tentang pagelaran, tidak semua orang ingin tertarik ataupun memahami, Betul. karena ya selalu menganggapnya itu penyakit, Ya, tabu. kayak gitu. Padahal kalau orang bilang gini ya, kalau merasa hidup di dunia nyata ini, mulai goyang Bu. mulai goyang. ya kalau yang merasa hidup di dunia nyata ini gitu ya, setiap orang tuh pasti ingin menjadi superhero Betul. dengan cara masing-masing. Walaupun saya pernah berpikir kalau andai kata saya ingin menjadi, ya setiap superhero itu pasti punya kelemahan. Spider-Man lemah dengan cinta, Betul. Superman lemah dengan si Krypton Krypton. itu. Ya. Nah, Rara pernah berpikiran seperti ini, Bu. Kalau setiap orang ingin menjadi superhero, setelah dia nanti dianggap menjadi superhero, pasti dia akan meningkat untuk menjadi Tuhan. Iya. Iya betul. Gitu maksudnya, anjing terlalu Iya jadi bahas film. Kalau film nih, film superhero nih. Ada film superhero yang menurut saya itu luar biasa juga. Apa? Megamind. Animasi. Oh iya. Animasi. Tahu. Jadi di mana itu dia. Ada di ya ini ya, maksudnya dari planet lain jatuh. Si anak ini tuh akan jatuh ke bumi dan akan jatuh ke rumah orang kaya lah gitu. Iya. Pas ketika jatuh, tiba-tiba ada anak yang lain yang jatuh juga dan mentalkan ini, si anak ini. Si ini yang mental ini masuk ke rumah itu, si anak ini jadi masuk ke penjara. Nah, si yang anak yang nabrak itu dia diasuh karena memang dari luar angkasa, dia punya kekuatan, diasuh sama keluarga kaya dan akhirnya dia jadi superhero yang terkenal. Sedangkan anak ini yang bentuknya juga memang agak aneh gitu kan, bukan biru. Dia masuk ke penjara dan dididik jadi penjara. Dia dididik sama para penjahat-penjahat di penjara. Ya. Tapi ya gitu, dengan kekuatan, dan ini sangat jenius gitu si anak yang masuk penjara ini. Si ini juga punya kekuatan super gitu, kayak Superman gitu lah, punya laser dan lain, bisa terbang dan lain. Terus juga ketika dia masuk sekolah ternyata ketemu lagi, bersaing lagi. Karena ini bentuknya kurang menarik dan ini tuh ganteng dan gagah. Anggap sih ini dikucilkan, dibully. Dia bikin penelitian tapi efeknya teh malah ngerusak gitu. Padahal penelitiannya keren. Sampai akhirnya dia benar-benar si ini tuh jadi bersaing. Si ini jadi penjahat, ini superhero. Tapi ada satu waktu si superhero yang anak yang bagus ini mati. Karena kekuatan, karena pakai alat ini.
akhirnya dia jadi penjahat yang sangat berkuasa di kota itu dan tidak ada yang bisa mengalahkan dan dia berkuasa tapi dia bosen nggak punya lawan dia akhirnya dia mencoba meneliti gimana caranya dia punya lawan musuh yang lebih bagus lagi biar dia puas sebagai penjahat saking pintarnya ternyata si superhero ini bukan mati dia bersembunyi dia bosan menjadi superhero Keren tuh. film animasi gitu tapi dikemasnya gitulah itu juga efek kan ketika dia jatuh di lingkungan yang tidak tepat walaupun dia memiliki kemampuan pikir yang bagus akan selalu dianggap jelek tapi si ini dengan bentuk yang bagus masuk ke rumah orang kaya terus secara look tuh gagah gitu akan menjadi sesuatu yang baik padahal kebalikannya gitu si ini yang malah menjadi superhero yang sebenarnya yang jadi penjahat si ini mah jadi pengecut aja dia nyumput nggak mau Just by the cover itulah ya. nah itu makanya terkait dengan tadi ya bagaimana sebuah lingkungan bisa mempengaruhi tingkah laku si anaknya itu Nih Bung Akmal kalau berbicara tentang skijo yes sebenarnya kalau untuk kita memandang skijo itu seharusnya seperti apa sih? Mereka berharap diperlakukan sama seperti yang lainnya Layaknya manusia normal. walaupun tapi ya gini ya tapi kita harus berhati-hati juga terkadang respon yang dia munculkan tidak terduga Ya, saya setuju. betul karena ya ini nggak mungkin dia menjadi seperti itu karena efek Ya. karena efek mungkin dia pernah diperlakukan tidak menyenangkan Ya. jadi ada cerita real ketika kita masih kuliah saya masih kuliah sama teman diminta menginterview sama schizofren ditonjok teman saya itu ditonjok Kok bisa? ya tapi ketawa dianya schizofrennya ketawa wah tapi kita di situ ya udah nges maklumkan gitu karena mungkin si schizofren ini dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan ketika orang datang akhirnya ketika kita berniat baik tidak ada melakukan menyelakakan dia Iya. itu mah insting bertahan hidup Ya, insting hewaninya lah Iya, keluar lah, iya. seperti itu ya. akhirnya kan gitu ketika ada yang dia merasa mengancam refleks gitu makanya kadang ada juga di sekitar rumah saya alhamdulillah ke keluarga saya dia baik tapi kalau dia ngamuk wah itu semua kaca semua apa dia lemparin tapi dia tidak pernah berani menyentuh ke area sini kayak rumah padahal rumah misalkan nih ini di jalan gitu ya. Dia ngamuk di sini dia ngelempar ke sana nggak ke sini gitu ngamuk lagi di sini dia ngelemparnya kemana nggak ke sini gitu karena saya dan orang tua coba untuk setiap dia datang wah gimana walaupun kadang antik gitu ya kadang dia nelpon sendiri wah ya kadang pakai baju wah edan bisa lebih edan di orang itu pakai jas pakai kamana Dia loh itu teh. agak sedikit ada gangguan lah kalau misalkan padahal tapi dia ketika normal bahkan sama orang tua saya waktu itu kan ada hajatan namanya mungkin kalau orang-orang Margahayu Raya tahu namanya Deden terkenal lah di inform Margahayu ada si Deden ini sama ibu saya dan lagi ada hajatan bantu cuci piringnya oh iya bu nyuci bersih jadi ketika kita kasih Suami saya juga suka cuci piring sih. bukan maksudnya kan gini anggapannya Deden ini suka merusak suka ngamuk suka berontak bahkan kemarin terakhir saya dapat cerita dari ponakan saya anak kecil cekek gitu karena dia lagi jadi gitu lagi muncul itunya gitu. Karena tapi dia itu pasti ada trigger ada yang menyebabkan dia ngamuk gitu sampai bawa golok tapi ya gitu karena ya kalau ya alhamdulillahnya saya dan keluarga berusaha untuk memperlakukan dia dengan baik Ya, gitu kasih treatment yang baik akhirnya dia kayak gitu ketika di rumah dan ya tadi kan kita mau ada syukuran ada bawang batu cuci piring nggak oh mau bu cuci piring berebit gitu no ketika ngamuk pun nggak lari ke sini larinya ke yang lain gitu nah itu salah satu bentuk cara treatment orang yang memang dianggap
schizofren ataupun ODGJ. Karena bagaimanapun pasti dia ada kondisi yang dia sadar. Ya. Dan dia juga manusia biasa, dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Gitu. Jadi ketika memang dia diperlakukan tidak baik dengan orang, itu di dalam memorinya akan tersimpan. Dia pun akan melakukan tidak baik kepada orang. Hukum sebab akibat. Sih kalau soalnya ya balik lagi sih kalau berbicara tentang skizo gitu ya, orangnya teh kan tidak bisa ditebak. Yes. Yang paling utama itu tidak bisa ditebak gitu. Mereka akan terkadang gitu macam bisa manis di depan gitu, Betul. tapi di belakang suka bisa jadi devil gitu. Betul. Ya kalau kayak orang pribadi gitu ya, di saat saya di dunia nyata gitu, merasa di dunia nyata, rasanya ya man, orang akan juga seperti manusia. Ya. Tapi amun kalau misalkan sudah on prem, Jadi naon? lain lagi gitu. Jadi DLN, DLL dan Jadi, lain-lain. kayak yang seolah-olah ini loh tempat aing untuk mengapresiasikan diri orang sebenarnya gitu. Jadi saya tuh terkadang gini mau apa gitu, anjing muak aing hidup di dunia nyata ini. Ya Pak, maksudnya dunia nyata bagi kalian yang mengerti gitu ya. Muak gitu ya, maksudnya muaknya itu mungkin terlalu banyak aturan lah, terlalu banyak tekanan, pressure atau apapun itu gitu. Tapi kalau misalkan lagi saat on prem itu, ini dunia lain. Iya. Yang dimana saya bisa untuk mengapresiasikan diri saya seperti apa gitu, berimajinasi biar saya seperti apa gitu. Dan terkadang kalau orang gini, saya lebih bangga dibilang ya bukan ODGJ lah gitu. Saya lebih bangga dibilang orang gila gitu. Orang gila tuh bukan perilakunya tapi pola pikirnya seperti itu. Karena orang punya prinsip gini, hanya orang gila yang tidak munafik gitu. Yes. Dengan jujur. Iya, dibandingkan dengan orang yang merasa dirinya waras gitu. Betul. Analoginya simpel gitu. Mana orang anu merasa dirinya waras itu nonton film bokep gitu. Astagfirullah tapi celegem. Tapi amun orangnya aing yang gila gitu di saat nonton bokep celegemnya. Anjingnya alhamdulillah gitu ya maksudnya. Bisa celegem kene ya. Lamun teu power. Nya eta makanya orang lebih bangga dibilang orang gila daripada orang waras, karena orang waras itu penuh dengan kemunafikan gitu. Seperti itu gitu bukan apa gitu. Iya. Jadi, ada yang salah nggak sih dengan diri saya? Enggak ada yang salah. Maksudnya gini, ada namanya stress release ya. Jadi kalau di bahasa psikologi itu ada namanya katarsis. Katarsis. Jadi katarsis itu bagaimana kita mengungkapkan semuanya apa yang kita rasakan, bisa mungkin kita lebih sehat mental lagi gitu. Ya. Jadi Mental illness. mental illness ya sebutan. Jadi skizo itu termasuk kategorinya mental illness itu permasalahan gangguan jiwa psikologi, gangguan jiwa. Nah, jadi ketika memang kita ya tadi kan dengan segala aturan pikuk-pikuk terus drama-drama orang kadang itu tuh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Gitu. Terkadang kita pun terpaksa ya nggak munafik lah, akhirnya kita terpaksa demi yang namanya spesial uang kita menjatuhkan harga diri misalkan. Ya, Terkadang kita melakukan yang akhirnya itu teh sangat mengganggu, dan itu teh kalau misalkan tidak ada penyaluran yang tepat, gering orang. Gering orang. Karena kita selalu dihadapkan dengan situasi-situasi yang tidak sesuai apa yang kita bayangkan. Ya karena penuh drama itu. Penuh drama, orang penuh topeng. Dan ketika orang penuh topeng, membuat kita terpaksa bertopeng. Walaupun sebenarnya drama itu anjing embung. Tapi udah kumaha deh ya. Tapi udah kumaha deh ya gitu kan. Namun begitu aing teh bisa dahat misalnya. Nah, pas tempat seperti ini kita yang punya acara, kita yang punya konsep, kita yang ngomong suka-suka kita, disitulah lepas semuanya, tidak ada yang bertopeng, tidak ada yang berpura-pura,
apa yang gua mau gua omongin Ya. walaupun pada akhirnya nanti ada diedit. Iya. Ya, Tapi kan ketika melakukannya yang sesuai plong gitu ya. semuanya dikeluarin. Gitu kan. Jika misalkan lamun sungai mah kapendet kuruntah gitu Ya. kan. Ya. Airnya mah kan airnya dikit. Ya. Tapi pas udah kita buka si runtahna orang angkut, wulur. Ya. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita tidak tahu bagaimana merilis stres kita. Gitu. Ya mungkin sekalian ya. Saya pun punya konten YouTube namanya di garis bawahi. Ya. Tidak mengharapkan apa-apa, cuman saya ingin ngacoblak we. Nama program acaranya WNTT. We need to talk. Ya. Yang ngomong we. Ya. Ngomong we gitu. Boleh nih diundang kayaknya. Woi, pasti dong. Ini kita harus collab kan. Boleh nih. Ya, dan itu untuk dengan teman-teman yang memang gini, ketika ketemu teman-teman, anjing aing di ieu euy, gawean kieu, pekerjaan kieu, bla bla bla. Dan terkadang kita tuh harus butuh ketemu dengan manusia untuk ngobrol. Seru tuh aja. Itu itu tuh. iya, kita harus ketemu manusia untuk ngobrol. Karena menurut saya orang di kantoran itu bukan manusia yang kita harapkan. Karena Semua palsu. karena pasti akan ujung-ujungnya adalah pekerjaan. Ya, fake lah semua. Tapi ketika memang kita ketemu orang, ketemu mungkin cuma satu orang, kadang saya juga punya gitu, ada waktu yang memang orang yang sudah seseorang yang lama nggak ketemu, ketika ketemu, wah keluar KB, nggak selesai, long gitu. Nah itu tuh buat apa? Buat menjaga kesehatan mental. Dan makanya saya sangat suka ya diundang sini, makanya wah siap gitu. Karena itu ya ini stress release saya gitu. Meskipun ya obrolannya kesana kemari. Ya, Iya, sampah, iya, obrolan iya. sampah sebenarnya. Ya, tapi emang Kadang sok di mana Bung bisa ngobrol sebebas kayak gini ya. sama orang tua belum tentu. Ya. Jeung di dunungan di kantor cantang tuh, Iya benar. jeung baturan ya misalkan geng apa tempat tongkrongan Tongkrongan. juga belum tentu sebenarnya gitu. Ya sih, setuju sih itu mah, benar lama. Karena ya itu saya tuh selalu takut ya bukan mal gitu ya. Bisa harus bertemu dengan orang-orang baru gitu ya. Terkhususnya misalkan benar-benar baru gitu, tidak kenal sama sekali, latar belakangnya atau seperti apa gitu. Orang pribadi itu selalu takut. Orang boga pola pikir yang absurd gitu ya. Ya gimana anjing memandang atau memaknai hidup itu harusnya ya enjoy lah, gak usah dibikin ribet gitu ya. Ini walaupun orang bikin sangat khawatirnya adalah orang karena pernah berpikiran gini, aing sok butuh psikiater atau teman seorang psikolog gitu ya. Apa sih yang ada di diri orang ini gitu. Maksudnya ya bukan apa sebenarnya sudah bisa menilai saya seperti apa. Asumsi Ya asumsi ya, berasumsi. nggak bisa pasti saya. Ya kan berasumsi ya gitu. Karena orang-orang yang punya pikiran kayak Ronald pribadi gitu suka susah loh untuk diterima gitu. Ya. Dan selalu ingin mempertahankan idealis kan. Aing tepat dulu ya anjing mana yang brek kumaha idealis orang. Iya. Aing punya prinsip sendiri gitu ya. Peduli amat gitu, anjing lu mau melakukan apapun itu terserah gitu. Aing punya prinsip sendiri gitu. Dan ya, tapi di satu sisi lain pun orang nyata tapi amat selalu menghargai setiap manusia yang punya prinsip gitu. Dan saya akan sangat bangga bertemu dengan orang itu yang punya prinsip atau jati dirinya gitu. Aing yang juga iya anjing keren. Daripada harus seolah-olah baik di depan tapi busuk di belakang. Kayak tai gitu kan. Ya. Benar gitu. Dan Mat ada yang pengen ditanya sebenarnya udah daging semua aja ya. Iya sih, orang kurang paham cuman lebih memahami aja. Mungkin memahami. Lebih mendengarkan sih orang. Sama Soalnya sih kurang paham. sebenarnya. Jadi dari buah akal gitu ya. Itu dari tadi diskusinya sebenarnya udah kalau gitu tapi daging semua gitu, bukan hanya
ingin ngebahas tentang tadi naskah itu, tapi Yes. semuanya udah dijabarkan lah seperti itu. Nah, di sini tuh apa di ruang filosofi kita Kesimpulan. harus ada kesimpulan dari apa yang kita diskusikan. Dari Bung Akmal sendiri, apa sih kesimpulannya? Orang-orang yang lingkungan, mungkin di lingkungan kita banyak yang mengalami gangguan, permasalahan psikologi. Mereka itu tetap manusia, bukan untuk dijudge atau diasingkan atau dibuang ataupun disiksa dan lain-lain. Mereka pun masih manusia, butuh support dari kita yang memang, maksudnya yang memang secara kondisi lebih baik mungkin, atau mungkin ya baik lah, mungkin lebih baik tidak, mungkin baik gitu, yang mungkin lebih sadar. Nah, kitalah yang tugasnya untuk itu gitu, untuk bisa bagaimana merangkul mereka, membuat mereka lebih ke dunia nyata itu lebih indah loh daripada dunia imajinasi Anda gitu. Iya, ya maksudnya kita harus mencoba mengarahkan mereka untuk biar bisa lebih positif lagi. Jangan istilahnya malah udah sama dia merasa tidak nyaman, terus kita berikan push terus, yang akhirnya akan backfire sebenarnya ke kita gitu. Akan balik lagi ke kita. Jadi ya tetaplah hukum sebab akibat itu sangat ada gitu, nggak bisa enggak gitu. Jadi sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama menghargai, walaupun dia dengan imajinasinya sendiri, kita hargai itu. Kalau dari Mamat, Kalau saya ya, treatment untuk mereka ya, lakukanlah mereka apa? lagi manusia. Selayaknya manusia. Iya. Memanusiakan manusia. Ih, Anjing direbut si anjing. Itu kalau di ilmu psikologi itu aliran humanis. Iya. Ya, asik Ayo, banget. Bang, silakan Bang. Ya kalau dari saya pribadi gini lah, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya balik lagi, Roro sebenarnya setuju dengan apa yang tadi Mamat bilang, karena manusia secara manusia. Sebelum ke filosofi gila ya, kita bersyukur dengan apa yang kita punya, jaga ususmu supaya tetap lancar. Mas, Ya, dari apa yang tadi kita bahas, meskipun kesana kemari, ya, Bang, ambil positifnya, gini aja sih. meskipun sedikit, negatifnya punya aja dulu. Kalau gak enak muntahin, kalau enak telan. Dan buat filosofi gila, tetaplah gila dan jagalah kewarasan. Yuk, Ya, sampai jumpa di ruang filosofi gila selanjutnya. bye bye. Terima kasih.